Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama, podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di @medio_by_kg_media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. 2 tahun terlewati. Kasus penculikan bayi Lindbergh dianggap sebagai kasus yang tidak pernah terpecahkan dan dilupakan masyarakat. Kecuali sesekali korban membahasnya lagi. Misalnya saat pengesahan Lindbergh Kidnapping Law pada bulan Mei 1934. Undang-undang itu menganggap penculikan sebagai kejahatan federal. Apabila penculik melintas ke negara bagian lain dan menetapkan hukuman mati apabila korban penculikan tidak kembali dalam keadaan selamat. Sementara itu, FBI bersama berbagai instansi pemerintah secara diam-diam masih berusaha mengusut kejahatan tersebut. Tindakan ini tertolong oleh tindakan pemerintah Amerika Serikat pada 1933 yang menghapus standar uang emas. Aturan baru ini tidak memperbolehkan masyarakat punya uang emas. Semua sertifikat dengan tanggungan uang emas harus disetor ke Federal Reserve Bank sampai 1 Mei 1933. Kalian tahu apa? Sebanyak $35.000 uang tebusan by Lindbergh berupa sertifikat emas. Tunggu apa lagi? Segera cetak 250.000 lembar sirkuler. Isinya laporan penculikan bayi Lindbergh lengkap dengan nomor seri uang tebusan. Edarkan sirkuler ini ke seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan lainnya. Sejak April 1932, beberapa sertifikat emas yang diidentifikasi sebagai uang tebusan Lindbergh masuk ke kas negara. Tapi tidak bisa diketahui persis siapa pemilik terakhirnya. Hingga pada 30 April, seorang laki-laki menyerahkan uang sebanyak $2.980 Amerika berupa sertifikat emas kepada Federal Reserve Bank di New York City dan menukarkannya dengan uang baru yang berlaku. Orang itu mengaku sebagai J.J. Faulkner yang beralamat di 557W149. Namun terlambat, para petugas bank mengetahui bahwa sertifikat itu termasuk uang tebusan Lindbergh. Lelaki tak dikenal itu dicari lewat alamat yang diberikannya, tetapi di situ tak pernah berdiam seorang dengan nama J.J. Faulkner. Harapan baru muncul pada 26 November 1933. Seorang kasir bioskop menerima sertifikat emas $5 yang ternyata adalah salah satu uang tebusan Lindbergh. Petugas kasir bernama Cecil Barr diwawancarai polisi. Kebetulan ia masih ingat orang yang menyerahkan lembaran uang itu. Anda masih ingat perawakan dari orang yang membayar sertifikat emas? Aku masih ingat betul, Pak, sosok yang membayar dengan lembaran uang itu. Seingat aku, dia berdagu lancip, matanya besar dan warnanya biru. Oh, oke, terima kasih ya. Siap, Pak. Gambaran itu cocok dengan John, seperti yang pernah bertemu Dr. Camden. Hampir 1 tahun kemudian, pada 15 September 1934, sebuah mobil sedan biru merek Dodge berhenti di pompa bensin 125th Street, New York. Isi bensin 20 liter. Nih, uangnya. Harganya $10 kan? Ternyata itu sertifikat emas. Penjual bensin ingat uang tebusan Lindbergh. Segera ia mencatat nomor mobil sedan biru itu pada lembaran uang yang diterimanya. Apakah Anda ingat nomor polisi mobil itu? Nomor itu 4
U13-41. Sudahlah, langsung saja aku serahkan uangnya ke bank. Kan emang masih uang yang sama kayak kasus bayi Lindbergh. Baik, terima kasih Pak. Yes, sekarang kita punya pegangan konkret. Ia bernama Richard Hauptman. Alamatnya di 1279E, 22 2nd Street, Bronx. Umurnya 34 tahun. Sekarang kita punya data orang itu. Kumpulkan sekitar 75 polisi dari New Jersey, New York, dan polisi federal. Kita kepung rumah Hauptman. Nanti sebagian tim berjalan kaki, sebagian naik mobil. Kita tunggu sampai penghuni keluar rumah dan memastikan ketepatan plat nomor mobil. Target sudah keluar dari garasi dengan mobilnya. Target sesuai. Sekali lagi, target sesuai. Sergap! Setelah keluar halaman dan berjalan beberapa puluh meter, mobil itu dihentikan. Pada pengemudinya ditemukan uang $20 dari tebusan bayi Lindbergh. Permisi, bisa saya mintai keterangannya? Iya Pak. Boleh kasih keterangannya Anda siapa? Saya dapat info Anda punya sertifikat emas. Saya Bruno Richard Hauptman. Saya lahir di Jerman, datang dari Amerika pada tahun 1932. Dan saya kerja sebagai tukang kayu, Pak. Di rumahnya ditemukan uang tersembunyi sebanyak $14.500. Semuanya uang tebusan. Lihat nih, di rangka pintu toilet dia ada catatan alamat Dr. Condon dan nomor teleponnya. Walaupun samar-samar tulisan pensil, tapi lihat, ini bisa dibaca jelas. Lalu kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Uang itu adalah hasil tabungannya selama bertahun-tahun. Jujur Pak, saya belum pernah melakukan kejahatan. Sekarang ikut saya ke kantor polisi. Anda bisa jelaskan nanti di sana. Dari penyelidikan polisi, Richard diketahui belum pernah terlibat tindak kriminal. Paling tidak di New York dan New Jersey. Tetapi informasi dari Jerman menyebutkan bahwa Richard Hauptman, seorang penjahat yang amat lihai, pernah meringkuk di penjara karena perampasan, melarikan diri dari tahanan, dan setelah 2 kali akhirnya berhasil sembunyi di kapal sebagai penumpang gelap dan tanpa surat izin masuk Amerika Serikat. Perkara Bruno Richard Hauptman disidangkan pada 2 Januari 1935 di pengadilan Hunterdon County, New Jersey. Richard dituduh melakukan pemerasan $50.000 dan pembunuhan. Jaksa Agung Negara Bagian D.T. Wynte tampil sebagai penuntut dan dibantu beberapa orang. Dari pihak pembela dipimpin oleh Riley, seorang ahli hukum yang berpengalaman. Saya mengajak saudara untuk menaruh curiga kepada Violet Sharp yang bunuh diri secara misterius dengan racun. Saudara juga perlu waspada dengan Oliver Whiteley. Sekalipun Whiteley sudah wafat, mari kita buka bukti-bukti temuannya. Betul itu, saya tidak bersalah. Anda bisa diam di persidangan ini. Namun, usaha tim pembela tak berdaya menghadapi arus kesaksian bukti-bukti yang memberatkan terdakwa. Bukti-bukti itu antara lain penjelasan ahli grafolog terkenal yang menganalisis surat-surat penculik kepada Dr. Condon dan mencocokkannya dengan tulisan Richard Hauptman. Saat saudara Richard baru tertangkap, kami melakukan pemeriksaan pertama. Kami meminta saudara Richard untuk memenuhi lembaran-lembaran kertas dengan tulisan yang didiktekan oleh polisi. Bukan saja terdakwa menunjukkan ciri khasnya, tapi kesalahan ejaan juga terjadi secara spesifik. Hal ini membuat terdakwa, saudara Richard, semakin sulit dibantah tidak melakukan kejahatan keji ini. Patahan tangga kayu wing yang ditemukan di Villa Lindbergh juga merupakan bukti yang fatal. Seorang sarjana ahli kayu menganalisanya dan membandingkannya dengan sampel kayu dari tangga villa. Bukan saja jenis kayunya yang sama, tetapi pohonnya, umurnya, ciri-ciri khasnya bisa dibuktikan persis sama dengan kerangka langit-langit di rumahnya. Proses rekonstruksi selanjutnya memberikan gambaran bahwa bayi Lindbergh telah mati pada hari ia diculik di tanggal 1 Maret 1932. Pemeriksaan mayat menunjukkan bahwa tulang tengkoraknya pecah di beberapa tempat. Rupanya, ketika tangga patah,
bayi itu terlepas dari pegangan penculik dan jatuh ke tanah. Jatuhnya bayi itulah yang menimbulkan suara buk yang didengar suami istri Lindbergh dari ruang duduk Villa Hopewell. Kami memutuskan bila saudara Richard bersalah. Richard Hauptmann bersalah atas tindak penculikan, pemerasan, penipuan, dan pembunuhan tingkat pertama. Baik, para juri. Oleh karena itu, saya menjatuhkan hukuman mati kepada saudara Richard yang akan dilaksanakan pada 18 Maret mendatang. Keputusan ini dijatuhkan pada tanggal 13 Februari 1935, setelah sidang yang makan waktu hingga 32 hari. Beberapa pembela mengajukan permohonan naik banding, tapi tidak ada ulasan yang cukup kuat untuk mengabulkannya sekalipun dilakukan usaha keras untuk mencari bukti yang sekiranya dapat membuktikan kebalikan dari keputusan yang telah dijatuhkan. Setelah beberapa kali ditunda, hukuman mati di kursi listrik pada 3 April 1936 kepada diri penculik yang keji itu dilaksanakan juga. Richard Hauptmann tak meninggalkan pesan terakhir dan tidak mengeluarkan protes sedikit pun. Richard juga tidak pernah menyebutkan bila ada nama orang-orang yang membantu pelaksanaan kejahatannya. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.